Jika Anda dalam perjalanan dan di perjalanan itu disifati oleh Al-Quran, itu wa idza darabtum fil ard, jika engkau berkelana itu di al-ard, ya, maka di situ oleh Nabi SAW dirinci ada ukuran jarak. Satu, namanya masafah. Dua, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinnakumul ladzina kafaru. Nah, bagian keduanya ditunjukkan situasi yang memang beda jarak tapi ada kesulitan untuk mengerjakannya. Disebut dengan masyaqqah. Maka sholat itu bisa dikosor atau dijama'. Jadi ada kosor saja, ada jama' dan kosor. Contoh, zuhur dengan asar. Saya barusan tadi jama' karena setelah ini saya mau ke bandara terbang ke Lampung. Saya jama', namanya 4 dengan 4 jama' kamil. Semuanya 4. Kalau saya jadikan kosor saja, saya terbang ke sana asar belum tiba. Cuman terbang, nyampe gitu kan. Maka saya bisa singkat karena saya ingin cepat-cepat ke bandara, saya singkat jadikan kosor tanpa jama'. Oh, saya tiba ke sana ternyata sudah sampai asar. Oke, kemudian saya gabungkan maka menjadi jama' kosor. Digabungkan zuhur dengan asar, 2. Selesai. Paham sampai sini? Dari segi jarak yang boleh dijama' atau dikosor itu, yang pertama adalah jaraknya 3 farsah. Kalau dikonversi ke hitungan kita sekarang kurang lebih 82 km. Segi jarak, itu paling minimal. Jelas ya, minimalnya. Yang kedua, bagaimana kalau jaraknya lebih daripada itu atau kurang dari itu, tapi tingkat kesulitannya menyulitkan kita menunaikan sholat. Namanya masyaqqah. Contoh, dari sini Tanah Kusir ke Pondok Indah, ya, jaraknya nggak terlalu jauh. Atau jangan terlalu Pondok Indah lah. Misal saya ambil ke Kampung Rambutan arah sana, ya, Jakarta Timur. Jaraknya mungkin kalau lenggang itu sekitar 15 menit. Tapi dari sini kita ingin terbang ke misalnya ke Semarang. Ya, jaraknya jauh, terbangnya mungkin cuma 45 atau 1 jam sampai dengan ke sana. Baik, Anda berangkat sekarang, nyampe sana, ya, asar aja belum. Tapi Anda dari sini ke Kampung Rambutan pakai beca. Jelas ya? Baik, situasinya sulit, ada macet, ada macam-macam. Sampainya ke sana bahkan menjelang maghrib. Nah, itu yang disebut dengan masyaqqah. Kalau dalam perjalanan yang mungkin jaraknya pun tidak terlampau jauh, tapi kesulitannya itu tinggi. Ya, ada macet, ada macam-macam yang diduga kita sampai ke tujuan tidak sampai pada waktunya atau kehilangan waktunya, itu boleh menjadikan kita menjama' atau bahkan mengkosor dalam keadaan kekhawatiran yang dalam. Kasus Nabi SAW pernah menjama' sholat padahal tidak ada safar di masjid aja. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu ada hujan, ada badai, maka teman-teman jamaah yang di masjid itu kata Nabi, ayo qomat lagi, langsung ke Isya. Setelah itu langsung jama' maghrib ke Isya, padahal nggak ada safar. Setelah itu pulang, ya, dan nggak ada yang ke masjid lagi, tinggal azan saja. Nah, maka kebolehan dilakukan jama' pada masa itu masyaqqah namanya, tingkat kesulitannya, sehingga dikhawatirkan kalau pulang ke masjid lagi, maka akan merusak kondisi fisik. Ya, sesuatu yang membahayakan kepada fisik. Tapi yang boleh jama' itu cuma ahlu masjid, yang di luar masjid tetap berlaku seperti sedia kalanya. Itu kondisi yang di dalam saja secara internal. Maka kalau tadi ada teman Anda yang melakukan, walaupun secara jarak mungkin belum memenuhi kualifikasi untuk qasar, boleh jadi dia punya kadar kesulitan. Ada masyaqqah yang ia alami yang menjadikan beliau melakukan jama' atau qasar di dalamnya. Jelas? Wallahu a'lam.